Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irish Gold Urbanget Dula, kelas 12 IPS dari Sekolah Indonesia Davao. Pada kesempatan ini, kita belajar materi menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan. Pengertiannya adalah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dapat didefinisikan sebagai upaya penangkap maksud, mengertikan, dan menjelaskan konsep yang dimiliki pengarang dalam mengganapi dan menerangkan masalah-masalah dalam kehidupan yang terdapat dalam novel. Berikutnya, langkah-langkah menafsir pandangan pengarang. Yang pertama, membaca novel dengan saksama. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kehidupan seperti sosial budaya. Yang ketiga, menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai-nilai sosial budaya. Selanjutnya adalah menganalisis isi dan kebahasaan novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel memiliki dua unsur yang membangun perjalanan ceritanya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik memiliki 6 jenis. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, plot atau alur. Yang keempat, latar atau setting. Yang kelima, gaya bahasa. Yang keenam, amanat. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada 3 jenis. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Tema. Tema dapat juga disebut dengan ide utama atau tujuan utama berdasarkan dasar cerita atau ide utama pengarang akan mengembangkan cerita. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita, atau tokoh memiliki sikap dan peran dalam pembentukan cerita. Plot atau alur. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalanan peristiwa secara kronologis. Latar atau setting. Latar menurut Abrams adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis. Selanjutnya, amanat. Cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat saat novel yang ditulis oleh pengarang turut memengaruhi novel tersebut karena faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat tempat pengarang hidup turut mengaruhi pikiran pengarang dan dengan pemikiran turut mempengaruhi karya-karyanya. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang juga turut mempengaruhi novel yang ditulisnya, karena biasanya menggambarkan pandangan atau pemikiran penulis mengenai masalah-masalah yang ia ceritakan dalam novelnya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Dalam sebuah karya sastra atau novel terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama
dalam novel yang berkaitan dengan agama atau keyakinan. Kedua, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang bisa kita buat dan pahami dari interaksi tokoh utama. Yang ketiga, nilai moral. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang berkaitan dengan akhlak, budaya, atau nilai baik dan buruk. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi suatu masyarakat. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga video ini bisa membantu kita semuanya. Bye bye.